Mbak Cindy, lagi ngapain? Mas Denny. Aduh, bentar, aku foto dulu ya. Iya. Hai guys, balik lagi sama gue Cindy. Hari ini gue berada di Pertamina Mandalika Circuit. Mbak Cindy, Hai, apa Mas Denny. kabar? Apa kabar? Ini lagi lihat sirkuit nih pasti. Iya, lagi lihat ya sirkuit keren nih. banget kan? Makanya keren banget. Aku Keren juga banget. mes banget nih sama Mas Denny nih. Aduh. Mumpung kita lagi di sini, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol Boleh. sedikit ya? Iya. Mas Denny nih, aku pengen tahu nih kan, kalau kita udah berteman lama nih, tapi kalau untuk di perhelatan MotoGP nih, Mas Denny kan viral juga nih ya. Itu Mas Denny nih sebagai apa? Kalau nih? viral sih viral Mbak Rara. Viral Mbak Rara. Ya. Tapi kan salah satu orang yang ada di balik kesuksesan juga MotoGP. Jadi Mas Denny nih di MGPA ini sebagai apa nih di perhelatan ini? Saya di sini sebagai koordinator sirkuit. Oke. Dan koordinator untuk safety car juga Safety yang car. ditunjuk langsung oleh Direktur MGPA Pak Andi Satria. Oke. Di sini saya tugasnya yang ngurusin sirkuit dari pramusim saya. Dari pramusim, Dan jadi pramusim. Mempersiapkan tim MGPA semua di sini. Semua tim sini semua kan saling pokoknya gimana acara ini supaya sukses. Oke. Saya banyak bawa tamu juga, Bawa tamu tamu-tamu juga. untuk kalau mau kunjungan ke sirkuit, mau ngecek, mau lihat. Biasanya tamu-tamu pejabat penting lah, menteri, kadang direktur. Dia kan juga harus mengecek ini gimana kesiapan dari MGPA. Oke, Saya jadi sering bawa dia. mempersiapkan dari awal, terus tamu-tamu kedatangan juga, ya kan. Nah, terus aku mau tanya nih, Mas Denny ini mendalami dunia motorsport ini sejak kapan sih gitu? Kalau ngomong balapan sih dari SMA sudah balap. Oh, dari SMA udah balap. Wah, Tapi keren. SMA ya kita anak-anak ya maksudnya ya ngomonglah masih balap liar. Oke. Kan biasa lah, tapi dari situ kemudian saya bercoba, kan menurut saya balap itu bahaya. Akhirnya saya mencoba untuk menjadi pembalap yang benar-benar legal. Oke. Akhirnya saya mencoba di situ dari seriusnya itu di 2007-2008. 2007-2008. Itu saya benar-benar serius mulai mendalami dunia yang balap tapi legal. Oh, oke. Yang membuat ketertarikan di bidang balap atau yang menarik nih apa sih pengalaman yang udah Mas Denny alamin gitu loh? Kan ini udah panjang nih perjalanannya. Kalau menarik tantangan semua menantang. Semua menantang ya. Semua balap. Banyak saya ini kan kalau dibilang orang hampir semua balapan tuh saya ikutin, dari touring di Sentul, kemudian slalom, ada drifting, ada rally, ada speed off-road, semuanya saya ikutin. Berarti semuanya. Orang manggil saya tuh banyak kan Denny sembalap. Denny Sembarang dibalap. Sembarang dibalap. Oke. Terus aku mau nanya juga nih, kenapa menurut Mas Denny nih ya, antusiasme masyarakat terhadap motorsport ini nggak lebih besar, maksudnya sekarang ini kan baru-baru ini aja ya, sebelum-sebelumnya tuh kenapa antusiasme orang mungkin kalah motorsport dengan bulu tangkis, kayak sepak bola itu yang lebih hype lah istilahnya tuh, kenapa ya Mas ya? Jangan gini, kalau motorsport kan memang perlu modal yang lebih banyak dibanding kita bola kan kita hanya modal badan aja. Kalau motorsport kan dia perlu, kalau motor perlu motornya, mobil perlu mobilnya. Dia harus memanage tuh mobil bagaimana caranya. Ya saya sih berusaha untuk motorsport itu juga nggak tertinggal jauh istilahnya dengan olahraga lain, tetap naik terus. Tapi alhamdulillah dengan MotoGP ini kan motorsport drastis naiknya. Iya, makanya. Jadi sekarang udah orang udah tahu lah ya, udah mulai melirik ya pembalap-pembalap apalagi kan di Indonesia ada juga. sirkuit Mandalika. Sirkuit yang terindah menurut saya. Bagus banget. Biasa. Sirkuit ini ada di tengah-tengah bukit, dikelilingi oleh bukit. Kemudian sampingnya adalah laut, Samudra India. Itu kalau Mbak Cindy lihat dari Bukit 360, indah sekali Mbak. Benar, indah luar biasa. sekali. Jadi Mandalika mendunia. kita ya kita bangsa Indonesia, saya sih bangga sekali punya ini. Paling gampang gini Bu, ketik aja Mandalika, nggak usah tulisin Mandalika, keluarnya ini. Hebat. Mandalika hebat. Mantap. Nah, Mas Denny, aku nih boleh diajak muter-muter gak sih? Oh boleh, aku pengen melihat nih kan sirkuit Mandalika yang mendunia nih sekarang mendunia. Jadi kita biar siap juga nih menghadapi wisatawan asing yang akan datang lebih banyak ke sini gitu. Taraf hidup masyarakat sini juga naik semuanya. Naik semua benar. Kalau gitu ayo guys kita jalan pakai mobil ya. Ayo.
Mas Denny, Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, mumpung aku terima kasih banget nih diajak jalan-jalan di sirkuit yang keren sirkuit banget. yang terindah menurut saya. Terindah. Dan ini kita udah proper juga ya, kalau maksudnya untuk diadu dengan sirkuit lain di sangat proper dunia gitu ya. Begitu kita masuk ke grade A, aspalnya otomatis kan kita sudah sirkuit mendunia. Sirkuit mendunia. Total panjangnya ini berapa nih Mas? 4,31 4,31 km. Terus kemudian persiapan untuk jadi sampai semegah dan seindah ini tuh berapa lama sih? Dari Jokowi itu kalau nggak salah sekitar 2 tahun ini Pak. 2 tahun ya? Sirkuit ini dibangun. Itu depannya Bukit Jokowi. Oh ini Bukit Jokowi. Itu ada bangunan VVIP-nya Pak Jokowi di situ. Oh waktu itu VVIP-nya nontonnya di situ ya. Salah satunya nonton di situ. Di situ. Pak Jokowi kan senang berkeliling dia. Nah ini kita masuk ke tikungan pertama ini. Oh ini tikungan pertama. Depan tikungan kedua tuh Mbak, bukitnya bagus banget nggak? Bagus banget ya. Ini nih tanggapan masyarakat nih terhadap perhelatan ini ya. Terus juga adanya sirkuit Mandalika nih gimana nih Mas? Masyarakat sih pasti inilah taraf hidupnya sudah pasti naik. Benar. Yang darinya nggak ada kerjaan bisa ada kerjaan. Sempat beberapa saya tanya tuh masyarakat ada Gojek, ada ojek bukan? Ada ojek ya, ojek. Ini masyarakat daerah sini mereka jualan makanan laku, jualan kaos, segala macam jualan yang berhubungan dengan souvenir semuanya laris manis. Makanya kita berharap banget momentum ini menjadi kembalinya masyarakat untuk berpariwisata gitu loh. Momentum kan ini untuk sudah naiknya mendunia. Betul. Siapa yang tidak tahu Lombok Mandalika sekarang? Iya, ternyata pantainya cantik banget sekali dan sirkuitnya juga indah sekali. Iya. Dan masyarakat juga, aku datang ke beberapa restoran di sini, mereka tuh pada nangis gitu, terharu karena apa? Karena restorannya penuh, rame, makanannya habis, bahkan sampai harus nolak-nolakin pengunjung. Jadi tuh kita ikut terharu juga gitu saya pun juga gila, kayaknya seneng banget setelah 2 tahun mereka bilang mati, bener-bener nggak ada pemasukan sama sekali. Ini dengan adanya perhelatan MotoGP ini membangkitkan lagi gitu loh semangat masyarakat di warga lokal maupun pendatang itu dari nasional maupun internasional untuk kembali berpariwisata gitu. Betul sekali Mbak Sini. Jadi ini menyatukan ya banyak hal positif yang didapat dari event ini ya. Banyak banget. Terus Mas Denny, hal menarik apa sih Mas nih yang terjadi pada saat, aku pengen tahu hal menarik apa yang terjadi saat pertandingan atau persiapan apa nih yang bisa diceritakan? Kalau menarik ya MotoGP juga sesuatu perhelatan akbar ya, udah pasti akan menarik semuanya. Perhatian istilahnya nggak hanya kita Indonesia tapi seluruh dunia. Karena sirkuit ini indah sekali, bagus sekali, dan sudah homologasinya sudah grade A, bisa untuk MotoGP, sudah istilahnya tertinggi, sudah ada di bumi tercinta kita. Dan nextnya mungkin akan ada perhelatan akbar, balapan internasional yang lain yang kita tunggu banget untuk ada lagi di Mandalika. Bener banget. Nah ini apa nih Mas Denny nih? Ini adalah ini kan kalau kita lihat kita ini di tikungan 10 ya. Tikungan 10. Tikungan 10 ini adalah motif batik Sasambo. Motif batik Sasambo. Iya, ini kalau kita lihat nih Sasambo ini motif batik tradisional khas NTB. Sasak, Sumbawa, sama Bojo. Sasambo, Sasak, Sumbawa, dan Bojo. Dan ini namanya tikungan 10 ya. Tikungan yang paling terkenal di sini, yang viral ini. Boleh kita turun buat lihat-lihat? Boleh, ayo kita turun. Yuk. Wow, bagus banget. Nah ini batik Sasambo. Batik Sasambo. Nih, tuh sepanjang ini. Wow, jadi ini apa namanya batik Sasambo. Iya, Sasak, Sumbawa, dan Bojo. Sasak, Sumbawa, dan Bojo. Ini warnanya juga mencerminkan Indonesia banget ya kan? Merah putih. Merah putih. Keren banget memang ya. Ditambah keren pemandangannya ya? Juga keren ada bukit-bukit. Itu laut tuh di samping itu ada laut lepas, Samudra Hindia itu. Samudra Hindia. Keren banget tuh, keren banget. Keren banget. Ada kapal apa
pohon-pohon kelapa kayak di mana? Kayak di Florida apa? Kayak di Florida, kayak di Miami. Miami, betul. Wow. Jadi tapi ini Indonesia. Tapi ini Indonesia, benar. Makanya buat para masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia maupun di dunia ya, buat seluruh masyarakat ya, berarti ayo kita datang sama-sama pariwisata ke Mandalika. Berwisata ke Mandalika. Lombok itu indah sekali. Betul. Dan juga seluruh lokasi-lokasi wisata di Indonesia yang memang cantik-cantik ya, luar biasa. Oke, terakhir nih Mas Denny. Nih harapannya dari perhelatan MotoGP ini udah sukses ke depannya ini seperti apa? Ya saya sih kepengennya kan nanti November sudah pasti mungkin ada WSBK ya. WSBK. Kepengennya sih sirkuit ini juga dipakai untuk kita orang Indonesia. Jadi ada balap nasional di sini. Jadi kebanggaan sirkuit kita pun juga ingin menikmati. Benar. Ya, ini sirkuit kita, ayo kita nikmati, tapi kita jaga juga gitu kan supaya. Ini WSBK mungkin di spill, mungkin ada yang belum tahu WSBK. WSBK itu kan World Superbike. World Superbike. Jadi balap Moto juga sama kayak MotoGP sama seperti MotoGP. Kita juga Pak Dirut, Pak Andi Satria juga sedang bernegosiasi untuk mendatangkan balap mobil juga, GT3. Wow, ya, jadi good banget ya. Jadi nggak hanya motor, mobil pun juga bisa dipakai di sini. Ya. Ya mudah-mudahan semua acara-acara yang kita rencanakan yang memang bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia itu akan terlaksana gitu ya. Kita mendatangkan perhelatan akbar motorsport ke Mandalika. Iya, yang pastinya mendatangkan wisatawan juga. Otomatis wisatawan pasti akan ngikut gitu kan. Iya benar, harapan kita bersama ya. Oke, terima kasih banget nih Mas Denny atas waktunya udah diajak keliling-keliling di sirkuit yang luar biasa indah ini. Sampai jumpa juga di event-event olahraga selanjutnya. Sukses terus nih buat Mas Denny. Sukses terus. Oke guys, jadi jangan lupa saksikan Logistok di channel YouTube-nya Upload, like, komen, dan share pastinya. Oke, bye guys!